Laporan keuangan pemerintah. Tujuan pelaporan berdasarkan SFAC, Financial Accounting Standard Board atau FASB, mengeluarkan sebuah statement yang bernama Statement of Financial Accounting Concepts yang berisikan tentang tujuan dari pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba yang terdiri dari yang pertama, laporan keuangan bagi organisasi nirlaba harus menyajikan informasi yang berguna bagi penyedia sumber daya dan juga pengguna lainnya di dalam pengambilan keputusan mengenai alokasi tersebut. Yang kedua, menyajikan informasi yang bisa membantu para penyedia dan juga pengguna lainnya dalam melakukan penilaian dalam pelayanan yang disajikan oleh organisasi tersebut. Yang ketiga, menyajikan informasi yang berguna bagi para penyedia dalam menilai kinerja dari para manajer di organisasi nirlaba yang menjadi tanggung jawab dalam pengelolaan tersebut. Yang keempat, menyajikan informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban dan juga kekayaan bersih dari organisasi nirlaba yang menyajikan pengaruh dari peristiwa ekonomi dan juga transaksi yang bisa mengubah sumber daya tersebut. Yang kelima, menyajikan informasi tentang kinerja dari organisasi nirlaba tersebut selama satu periode. Yang keenam, menyajikan informasi mengenai pendapatan dari organisasi dan juga perbelanjaan kas serta utang serta pembayaran yang berpengaruh kepada likuiditas organisasi. Yang ketujuh, menyajikan interpretasi guna membantu pengguna untuk memahami informasi mengenai keuangan organisasi nirlaba tersebut. Perlunya informasi laporan keuangan pemerintah. Kebutuhan informasi mengenai pemakai laporan keuangan pemerintah tentu sangat penting dan kebutuhan informasi tersebut tersaji sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat sebagai pengguna dalam pelayanan publik harus mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai biaya, harga, dan kualitas pelayanan yang disajikan oleh pemerintah. Yang kedua, sebagai pembayaran pajak dan pemberian bantuan tentu ingin mendapatkan informasi mengenai pengguna dana dari pajak tersebut yang sudah disetorkan. Yang ketiga, investor dan juga kreditor berhak mendapatkan informasi mengenai tingkat resiko, likuiditas, dan juga solvabilitas. Yang keempat, kelompok elit politik membutuhkan informasi mengenai keuangan guna melakukan pengawasan dan pencegahan dini jika terjadi laporan keuangan negara yang terdapat penyelewengan. Yang kelima, manajer publik memerlukan informasi akuntansi yang berfungsi sebagai komponen sistem informasi manajemen guna membantu pengendalian organisasi dan pengukuran kinerja. Yang keenam, pegawai memerlukan informasi mengenai gaji dan juga kompensasi yang diterimanya. Teori pelaporan keuangan di sektor publik. Ada dua jenis pelaporan yang terdiri dari pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja di dalam pelaporan organisasi sektor publik. Pelaporan kinerja ini adalah refleksi dari kewajiban yang menjadi presentasi dan juga laporan kinerja dari semua kegiatan dan juga sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Tujuan dari pelaporan keuangan di sektor publik ini guna menyediakan informasi yang cukup penting dalam pengambilan keputusan dan juga akuntabilitas sumber daya yang bisa dipercaya dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, menyajikan informasi tentang sumber daya alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan. Yang kedua, menyajikan informasi mengenai sisi entitas dalam pendanaan aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan. Yang ketiga, menyajikan informasi guna melakukan evaluasi entitas dan pembiayaan dalam pemenuhan kewajiban. Yang keempat, menyajikan informasi tentang kondisi keuangan sebuah entitas dan perubahan yang terjadi. Yang kelima, menyajikan informasi menyeluruh dalam proses evaluasi kinerja entitas yang berhubungan dengan biaya, jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Tipe laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik memiliki beberapa tipe dan jenis yang akan saling terintegrasi. Yang pertama, neraca atau laporan posisi keuangan merupakan laporan yang menampilkan posisi aktiva hutang dan juga modal dari pemilik dalam satu periode tersebut. Yang kedua, laporan surplus dan defisit menampilkan pendapatan dalam sebuah organisasi yang terjadi dalam satu periode. Yang ketiga, laporan perubahan aktiva menampilkan kenaikan atau penurunan kekayaan dengan prinsip pengukuran dan harus diungkapkan ke dalam laporan keuangan. Yang keempat, laporan arus kas menampilkan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas pada periode tertentu. Yang kelima, catatan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi menampilkan informasi mengenai pos-pos laporan keuangan dalam pengungkapan yang menunjang. Menurut PP nomor 8 tahun 2006 dan Permendagri nomor 17 tahun 2006, catatan atas laporan keuangan entitas publik harus memiliki hal sebagai berikut.
Yang pertama, kebijakan keuangan dan ekonomi makro di dalam catatan atas laporan keuangan meliputi kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan efisiensi belanja pendapatan hingga penentuan sumber daya. Yang kedua, ikhtisar pembahasan kinerja keuangan harus mampu menguraikan strategi dan sumber daya yang memberikan gambaran yang jelas mengenai realisasi dan rencana keuangan serta menguraikan prosedur yang disusun oleh manajemen dalam upaya menyajikan informasi kinerja yang relevan. Yang ketiga, kebijakan akuntansi akan memuat entitas pelaporan dan juga akuntansi yang menjadi dasar dalam pelaporan keuangan. Yang keempat, penjelasan mengenai laporan realisasi anggaran neraca dan juga arus kas yang terdiri dari laporan realisasi anggaran yang terdapat unsur pendapatan, belanja, dan transfer serta pembiayaan. Yang kelima, pengungkapan lain memiliki hal-hal yang bisa memberikan pengaruh kepada laporan keuangan. Sistem laporan akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah pusat atau SAPP merupakan prosedur yang terdiri dari pengumpulan data pencatatan dan ikhtisar dari pelaporan posisi keuangan dan operasi dari pemerintah pusat. Laporan keuangan pemerintah pusat atau LKPP akan disampaikan di depan lembaga legislatif dalam proses tanggung jawab pelaksanaan APBN. Laporan keuangan tersebut terdiri dari yang pertama, laporan realisasi anggaran, konsolidasi laporan realisasi anggaran dari semua kementerian negara dan lembaga yang direkonsiliasi. Yang kedua, neraca pemerintah. Neraca pemerintah pusat menjadi konsolidasi dari neraca SAI atau sistem akuntansi instansi dan juga SAKUN, sistem akuntansi kas umum negara. Yang ketiga, laporan arus kas. Laporan ini menjadi langkah konsolidasi laporan arus kas dari semua kanwil DJPBN atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Yang keempat, catatan atas laporan keuangan menjadi perincian dan juga penjelasan mengenai analisa dari nilai yang tersaji di dalam laporan realisasi anggaran dan neraca pemerintah serta laporan arus kas. Laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah memiliki beberapa tahap yang terdiri dari yang pertama, tahap penggolongan dan pencatatan merupakan proses identifikasi dan pengukuran yang menjadi bukti transaksi serta pencatatan dalam jurnal yang menjadi bagian dari media pencatatan transaksi secara kronologis. Yang kedua, tahap ikhtisar merupakan tahap transaksi yang telah dicatat dan digolongkan ke dalam jurnal, akan diringkas dan dibukukan ke dalam buku besar rekening pada jangka waktu tertentu. Buku ini terbagi ke dalam buku besar umum dan pembantu. Fungsinya mengumpulkan data transaksi yang akan diklasifikasi agar bisa divalidasi. Yang ketiga, tahap pelaporan data yang masuk ke dalam buku besar rekening tersebut akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang disajikan tersebut melalui neraca lajur dan juga kertas kerja sistem pencatatan ini menjadi single book entry dan juga double bookkeeping entry. Single book entry merupakan sistem pencatatan keuangan yang menggunakan satu buku besar dalam proses catatan keuangan dari transaksi. Sementara double bookkeeping entry ini merupakan pencatatan transaksi lebih dari satu akun buku besar.